Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya, kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran walaupun secara daring. Sebelum lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Dalam video pembelajaran kali ini, materi akan disampaikan oleh 3 orang. Yang pertama, saya, Elisha Oktaviani Arianti. Yang kedua, Ninda Ayu Firda. Yang ketiga, Tia Bella. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan dan indikator sosial. Tujuan pembelajaran dari materi pendidikan dan indikator sosial yaitu, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu 1. Mendeskripsikan pengertian pendidikan dan peran pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi indikator sosial dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah segala sesuatu atau instrumen yang disiapkan oleh pengajar dan peserta didik guna menunjang proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini digunakan sebagai petunjuk atau pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien serta guru dapat mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini terdiri dari silabus, RPP, kalender akademik, buku jurnal, buku penilaian, portofolio, media. Materi yang pertama yaitu mengenai pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup 3 dimensi, individu, masyarakat, dan komunitas nasional dari individu tersebut, dan seluruh kandungan realitas, baik material maupun spiritual, yang memainkan peranan dalam menentukan sifat, nasib, bentuk manusia maupun masyarakat. Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. Pendidikan yang berperan untuk memberikan perawatan yang baik terhadap tenaga kerja yang mengisi pembangunan mengenai kesehatannya, peningkatan kemampuannya, disiplin kerja, pengetahuan, dan keterampilan-keterampilannya yang diperlukan latihan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai indikator sosial. Indikator sosial yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara meliputi tingkat pendidikan dasar, kesamaan gender, penurunan kematian bayi dan balita, penurunan kematian ibu melahirkan, dan kesehatan reproduksi. Indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan meliputi 2 hal. Yang pertama, indikator perkembangan pembangunan. Yang kedua, pendidikan keberhasilan pembangunan. Yang pertama yaitu indikator perkembangan pembangunan yang ditunjukkan melalui 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, akses penduduk usia sekolah terhadap lembaga pendidikan. Yang kedua, kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Yang ketiga, tingkat pengeluaran pemerintah untuk anggaran pendidikan, serta rasio sarana belajar pendidikan, yaitu rasio siswa kelas, rasio siswa guru, dan rasio guru kelas. Yang kedua, indikator keberhasilan pembangunan yang dilihat berdasarkan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, angka partisipasi murni atau APM, yaitu proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan kelompok usianya. Yang kedua, angka partisipasi kasar atau APK, yaitu proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang sesuai dengan kelompok usianya. Yang ketiga, proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Yang keempat, tingkat kelulusan siswa dan angka buta huruf. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pekerjaan. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu, yang dilakukan dengan cara baik dan benar. Manusia perlu bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Secara garis besar, kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kebutuhan fisik. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Dan yang keempat adalah kebutuhan ego. Kemudian, hal yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang pertama yaitu skill atau keahlian. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, dapat bekerja sama. Yang keempat, memiliki sikap jujur. Yang kelima, sopan santun. Yang keenam, sikap pantang menyerah dan daya juang. Sehingga dapat dikatakan bahwa dunia pendidikan berperan aktif dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pendidikan meningkatkan produktivitas dan kreativitas tenaga kerja, serta meningkatkan kewirausahaan dan teknologi. Di dalam dunia kerja, pada umumnya, pendidikan tinggi sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan sebuah perusahaan. Namun, pendidikan tinggi juga tidak menjamin seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Keahlian atau skill juga sangat dibutuhkan di dunia kerja, terutama bagi orang-orang yang berpendidikan.
Indikator selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan adalah salah satu indikator sosial yang menunjukkan kondisi sosial seseorang atau masyarakat yang berdampak pada kesejahteraannya. Hal ini berhubungan karena ketika pendapatan lebih besar dibanding konsumsi yang dibutuhkan dalam suatu keluarga atau masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat atau keluarga tersebut adalah sejahtera. Namun sebaliknya, jika pendapatan itu lebih rendah dibanding kebutuhan konsumsinya, berarti kesejahteraan di dalam keluarga atau masyarakat tersebut masih kurang. Terdapat 3 sumber pendapatan. Yang pertama adalah upah atau gaji yang didapatkan dari pekerjaan yang dilakukannya tersebut. Yang kedua adalah hak milik berupa tanah, modal, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah dari pemerintah berupa bantuan. Dalam hal ini, jumlah tanggungan di dalam keluarga berpengaruh terhadap pendapatan. Karena semakin banyak jumlah tanggungan di dalam keluarga, maka akan semakin banyak pendapatan yang dibutuhkan. Ketika pendapatan yang dibutuhkan tidak mencukupi untuk konsumsi di dalam seluruh tanggungan keluarga, maka akan terjadi kemiskinan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan adalah, yang pertama adalah berwirausaha, yang kedua adalah mengoptimalisasikan sumber daya alam manusia yang ada di lingkungannya, dan yang ketiga adalah memaksimalkan kreativitas masyarakatnya. Namun terdapat beberapa kendala. Yang pertama adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang kurang kompeten. Dan yang ketiga adalah kurang teroptimalisasikannya sumber daya alam yang tersedia di dalam lingkungan. Indikator sosial yang selanjutnya yaitu pengangguran atau yang disebut juga sebagai tunakarya, yaitu keadaan di mana seseorang benar-benar tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu, atau sedang mencari pekerjaan yang layak. Adanya pengangguran yang tinggi ini juga mengakibatkan beberapa dampak di dalam kehidupan. Yang pertama adalah menurunnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah munculnya masalah-masalah perekonomian seperti adanya kemiskinan dan juga tindakan kriminal. Yang ketiga adalah menimbulkan efek psikologis yang buruk, dan yang keempat adalah menimbulkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial. Pengangguran ini memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah friksional, yaitu pengangguran sementara yang disebabkan oleh kondisi waktu dan kondisi geografis. Yang kedua adalah pengangguran struktural, yaitu adanya pelamar pekerja atau pengangguran yang mencari lapangan pekerjaan namun tidak memenuhi syarat lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga adalah musiman, yaitu adanya fluktuasi ekonomi secara nyata dalam jangka pendek. Yang keempat adalah siklikal, yaitu menganggur yang disebabkan karena adanya perubahan siklus ekonomi. Beberapa penyebab terjadinya pengangguran yaitu adanya waktu yang dibutuhkan untuk mencocokkan antara pencari pekerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, lalu lapangan pekerjaan yang terbatas, lalu pendidikan yang tidak merata, dan juga arus informasi tentang lapangan pekerjaan yang tidak tersalurkan secara sempurna. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membangun kesempatan kerja seluas-luasnya, dengan terlebih dahulu membangun masyarakatnya, yaitu dengan memberikan kesempatan untuk akses pendidikan yang seluas-luasnya. Selanjutnya yaitu dengan membentuk iklim penanaman modal yang kondusif, lalu penciptaan lapangan kerja sesuai dengan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Indikator sosial selanjutnya yaitu kemiskinan. Nah, kemiskinan ini memiliki beragam konsep, yaitu adanya ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan memperbaiki keadaannya, lalu kurangnya kesempatan untuk berusaha, serta pengertian yang lebih luas yaitu mencakup nilai, sosial, dan moral. Di sini ada 3 golongan kemiskinan. Yang pertama adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi akibat perilaku manusia sendiri. Di sini mengakibatkan adanya kesenjangan perekonomian karena terdapat perilaku seperti monopoli, kolusi, adanya penguasaan faktor produksi oleh satu orang saja. Yang kedua adalah kemiskinan natural, yaitu kemiskinan yang terjadi secara alami, yakni seperti sumber daya alam yang terbatas, sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga yaitu adanya kemiskinan kultural, yaitu sikap dari manusia sendiri yang mendorong untuk tetap miskin, misalnya seperti malas bekerja dan malas belajar. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kemiskinan. Secara umum faktor penyebab kemiskinan itu dikarenakan adanya ketidakberdayaan. Namun terdapat 2 kelompok besar faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama yaitu
faktor struktural, yaitu berkaitan dengan akses terhadap keputusan publik, pelayanan publik, struktur politik, dan lainnya di mana akses tersebut tidak merata. Yang kedua yaitu faktor non-struktural yang berkaitan dengan nilai-nilai atau keyakinan tertentu atau pengalaman dari masyarakat serta kondisi geografis dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, kemiskinan dapat dibagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama adalah kemiskinan absolut, di mana keadaan suatu masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya seperti pangan. Yang kedua adalah kemiskinan relatif, yaitu keadaan masyarakat yang sudah di atas garis kemiskinan namun masih di bawah masyarakat sekitarnya. Yang ketiga adalah kemiskinan kultural, yaitu adanya pandangan masyarakat yang masih belum memiliki keinginan untuk maju. Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah guna menanggulangi kemiskinan yaitu yang pertama adalah dengan membuat kebijakan untuk menjamin setiap anggota masyarakatnya dapat makmur dan sejahtera. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mendukung perekonomian mereka seperti menyediakan permodalan, sumber daya, dan juga pemasaran. Yang ketiga adalah dengan tegas dan tanpa kompromi untuk menegakkan hukum sehingga tidak ada kewenangan pejabat negara yang disalahgunakan. Yang keempat yaitu dengan memberdayakan kegiatan produktif petani miskin. Oke, materi selanjutnya mengenai asuransi. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada yang tertanggung atau pemegang polis dan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung. Selanjutnya, elemen asuransi. Elemen asuransi ada 3, yang pertama premi, yang kedua polis asuransi, yang ketiga klaim. Jenis-jenis asuransi ada 4. Yang pertama, asuransi kesehatan, kedua, asuransi jiwa, ketiga, asuransi pendidikan, keempat, asuransi umum. Tujuan, manfaat, dan fungsi asuransi. Tujuan asuransi yang pertama untuk mengalihkan sejumlah risiko yang ada pada suatu pihak kepada pihak perusahaan asuransi. Yang kedua, jaminan bagi suatu pihak untuk mendapatkan perlindungan atas segala risiko kerugian yang mungkin terjadi. Yang ketiga, untuk mendapatkan ganti rugi kepada pihak nasabah sesuai dengan nilai premi asuransi. Manfaat asuransi yang pertama, memberikan ketenangan. Yang kedua, sebagai investasi dan tabungan. Yang ketiga, meminimalkan kerugian. Yang keempat, membantu mengatur keuangan. Di asuransi yang pertama, menghimpun dana. Yang kedua, membantu pebisnis fokus pada usahanya. Yang ketiga, mengurangi potensi risiko. Yang keempat, membagi risiko kerugian. Hubungan tingkat asuransi dengan tingkat pendidikan. Jika suatu masyarakat telah mengetahui manfaat asuransi dan berasuransi, maka dapat diindikasikan bahwa tingkat pendidikan pada suatu masyarakat itu tinggi. Jika suatu masyarakat belum mengetahui manfaat dan tidak berasuransi, maka dapat diindikasikan bahwa tingkat pendidikan suatu masyarakat tersebut adalah rendah. Penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk pada kelompok usia di mana ia dapat berpenghasilan dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Kelompok usia produktif ini dikelompokkan antara umur 15 sampai 64 tahun. Penduduk usia non-produktif. Penduduk usia yang produktif adalah kelompok usia di mana ia tidak dapat berpenghasilan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Kehidupannya akan ditanggung oleh kelompok usia produktif. Kelompok ini berada pada kelompok usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 64 tahun. Negara Indonesia memiliki penduduk usia produktif yang tinggi dan akan memiliki bonus demografi di masa yang akan datang. Bonus demografi ini adalah jumlah penduduk dengan usia angkatan kerja dengan usia produktif yang memiliki jumlah besar mencapai 70%. Bonus demografi ini memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi dengan banyaknya jumlah pekerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun apabila penduduk usia produktif tidak memiliki pekerjaan dan tidak menempuh pendidikan, maka dapat menjadi pengangguran atau bahkan menjadi permasalahan sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas. Kesimpulannya, dalam hubungan dengan pendidikan, ketika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, maka akan mempengaruhi kondisi sosial suatu masyarakat. Dengan kondisi pendidikan yang rendah tersebut, maka kemampuan berupa keterampilan dan pengetahuan dalam bekerja akan berkurang, sehingga tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang
ada sehingga akan semakin banyak jumlah pengangguran. Untuk menambah pengetahuan mengenai materi ini, maka dapat mencari referensi tambahan melalui jurnal, jurnal elektronik, video YouTube, website yang berkaitan, serta buku dan buku elektronik yang tersedia. Lalu, pengalaman apa yang baru dan menarik yang kalian dapatkan dari video pembelajaran ini? Terima kasih atas perhatiannya. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa tiada henti. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.